J. Bu Wiwi, biarin mencari solusi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rahayu. Saya guru di MI Darussalamah Bejirejo Kasembon. Saya ngajar di kelas 1. Bapak dosen dan Ibu Nani yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memulai, yaitu menjelaskan tentang RPP yang saya buat. Sebelum saya membuat RPP, saya mengerjakan promes terlebih dahulu. Ini RPP saya akan saya tampilkan. Satuan Pendidikan MI Darussalamah, kelas 1 semester 1, tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku, pembelajaran 3, waktu 5 kali 35 menit, ini untuk sehari ya. Lalu di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Untuk KD Bahasa Indonesia saya ambil KD 3.8 dan 4.8. Untuk pelajaran matematika saya ambil KD 3.5 dan 4.5. Untuk PPKN KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa menentukan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua. Yang nomor 2, dengan menyimak teks dan bercerita, siswa mendemonstrasikan cara meminta izin pada orang tua. Yang ketiga, setelah mengamati slide dan penjelasan guru, siswa menganalisis pola bilangan berdasarkan kumpulan benda dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati slide dan penjelasan guru, siswa mempraktekkan pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks, menyimak penjelasan guru, siswa menganalisis ungkapan kata tolong dan terima kasih secara lisan dan tulis secara tepat. Yang keenam, dengan mendemonstrasikan percakapan, siswa menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan benar. Alat dan sumber media pembelajaran pada RPP saya yaitu buku siswa kurikulum 2013 kelas 1 tema 4 serta media slide PTT dengan menggunakan proyektor. Pendekatan, model, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu cooperative learning, metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan metode game. Mengapa saya gunakan game? Karena di kelas 1 ada diskusi juga nantinya dalam pembelajaran matematika. Anak-anak kelas 1 apabila diajak dengan bermain, kelihatannya akan lebih menarik untuk memotivasi siswa. Untuk materi pembelajaran PPKN, yaitu hal-hal yang harus dilakukan di rumah. Yang kedua, meminta izin sebelum bermain melalui percakapan. Lalu matematika, yaitu mengenai pola bilangan, mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Dan ini nanti ada penggunaan metode game dalam pembelajaran matematika yaitu mengajak siswa bermain supaya lebih tertarik dalam pembelajaran ini.
Bahasa Indonesia materinya yaitu ungkapan kata terima kasih dan tolong. Di sini langkah-langkah pembelajaran untuk pendahuluan. Saya memberikan salam, menyapa siswa, bagaimana kabar siswa. Yang kedua yaitu mengajak siswa sebelum memulai kegiatan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Lalu meneriakkan yel-yel penyemangat supaya anak-anak lebih termotivasi dalam belajar. Lalu mengecek kehadiran siswa, mungkin ada siswa yang tidak masuk. Yang kelima, anak-anak menyimak arahan guru tentang sikap syukur kita kepada Tuhan, kita diberi kesehatan, pada hari ini bisa masuk semua. Lalu guru memberikan persepsi kepada siswa tentang pertemuan yang mengaitkan pertemuan yang sekarang dengan pertemuan yang lalu. Contohnya pada pertemuan yang lalu ada pembelajaran bangun datar, kita bisa mengaitkan dengan pelajaran yang sekarang yaitu bangun datar dengan dibuat menjadi pola bilangan. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Sekarang kita menginjak ke kegiatan inti. Guru mengajak siswa menyimak tentang Dayu dan ayahnya. Dayu senang membantu ayah dan ibunya di rumah. Guru memfasilitasi tanya jawab kepada siswa yang lain dalam hubungan dengan orang tua di rumah. Mungkin ada anak-anak yang membantu ibunya di rumah seperti Dayu. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk mendiskusikan dengan teman sebangkunya tentang kegiatan yang dilakukan di rumah. Lalu guru menunjuk perwakilan satu siswa untuk menceritakan di depan. Selanjutnya, guru mengajak siswa menemukan aktivitas membantu orang tua yang ada di dalam aku senang membantu orang tua, dan mengajak barangkali ada kegiatan siswa yang belum masuk di situ, siswa bisa mengisi di bawahnya kegiatan yang sudah tercantum. Guru memberikan informasi bahwa Dayu sering membantu ibunya memasak. Menanyakan ke anak-anak, mungkin anak-anak juga membantu ibunya memasak seperti Dayu. Yang selanjutnya, guru bertanya pada siswa, ada kegiatan membantu orang tua yang bisa mereka lakukan, tapi belum tercantum dalam tabel yang itu tadi. Lalu guru melanjutkan informasi bahwa Dayu senang membantu ibu memasak. Guru, siswa membaca teks, memasak bersama keluarga. Diajak siswa membaca bersama-sama dengan guru. Guru memfasilitasi untuk bertanya jawab. Apakah mungkin anak-anak juga melakukan kegiatan yang sama seperti Dayu membantu ibunya memasak? Guru menyuruh siswa menyimak percakapan Dayu dan ayah menggunakan kata tolong dan terima kasih. Lalu guru membimbing siswa sesuai contoh percakapan di atas. Guru meminta siswa memperhatikan gambar slide, menjelaskan banyak buah dan sayur pelalatan. Ini saya tampilkan slide-nya. Nah, ini tadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang matematika ya. Untuk matematika mengurutkan pola bilangan, mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar dan mengurutkan bilangan terbesar ke terkecil. Lalu guru memberi contoh ini. Nah, anak-anak disuruh menghitung gambar stroberinya berapa, donat ini diberi angka di bawah kotak. Setelah diberi angka di bawah kotak, anak-anak diajak mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Contoh berikutnya dengan peralatan dapur. Ini ada gambar di dalam kotak. Anak-anak diajak menghitung bersama, menuliskan angka di bawahnya. Setelah itu mengurutkan bilangannya dari terbesar ke terkecil. Setelah mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar dan terbesar ke terkecil, lalu guru mengajak anak-anak bermain dengan
membentuk kelompok. Anak-anak disuruh guru membentuk kelompok, anak-anak membuat kelompok sendiri. Dengan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian, guru meminta anak-anak mengumpulkan alat tulis. Seperti yang ada di gambar ini. Anak-anak mengumpulkan alat tulis dengan sesuai pola bilangan. Contohnya ada di gambar ini. Anak-anak mengumpulkan alat tulis sesuai pola bilangan yang ada, yaitu 3, 1, 3, 5, dan 7. Setelah ini, guru membuat pola bilangan tertentu. Anak-anak menyiapkan alat tulis setiap kelompok. Setelah guru mengarahkan menyusun alat tulis berdasarkan pola yang berbeda, guru menyuruh siswa menyimak contoh percakapan Dayu dan ibunya yang meminta izin keluar rumah untuk bermain di luar rumah, dan guru siswa memperagakan percakapan tersebut. Nih. Guru menyuruh siswa menyimak contoh percakapan Dayu dan ibunya yang meminta izin keluar rumah bermain di rumah Siti. Guru meminta siswa memperagakan percakapan tersebut. Setelah itu, guru meminta siswa menceritakan pengalaman meminta izin sebelum bermain di luar rumah. Nah, ini guru juga meminta siswa mempraktekkan bagaimana cara meminta izin kepada ibu. Contohnya, Ibu, saya minta izin untuk bermain ke rumah Siti. Seperti itu. Nah, nanti tadi di setiap sela-sela pembelajaran 1 KD selesai, saya berikan soal yang di LKPD untuk dikerjakan siswa selama 10 menit itu setiap satu pembelajaran selesai. Jadi di RPP ini ada 3 pembelajaran, ada 3 LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa. Dan setelah pembelajaran selesai, saya juga menyiapkan evaluasi yang untuk dikerjakan oleh siswa, dengan tujuan supaya kita bisa mengetahui sampai di mana pelajaran hari ini dipahami oleh siswa. Setelah mengerjakan evaluasi selesai, saya melakukan kegiatan penutup. Saya melakukan refleksi kegiatan yang baru saja dilakukan. Dari materi itu apa yang telah dipahami, materi apa yang belum dipahami, mungkin adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut, atau bagaimana perasaan siswa selama pembelajaran berlangsung. Setelah itu saya menyampaikan penguatan materi bahwa anak-anak hari ini pembelajaran kita PPKN tadi, yaitu kita harus mempelajari hal-hal apa yang harus dilakukan di rumah dan meminta izin sebelum bermain. Lalu yang matematika tadi, kita mempelajari pola bilangan, mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar dan mengurutkan bilangan yang terbesar ke terkecil. Serta untuk bahasa Indonesia, kita mempelajari ungkapan tolong dan terima kasih. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah selesai dan guru menyampaikan apresiasi kerjasama. Terima kasih anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai dengan baik dan anak-anak semua sudah paham, tidak ada yang ditanyakan. Contohnya seperti itu. Lalu kegiatan yang selanjutnya diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, serta kebersihan kelas, dan doa bersama. Setelah berdoa, saya mengucapkan salam. Lalu mengingatkan anak-anak supaya memberi salam pada orang tua sebelum masuk ke rumah.
Lalu yang G yaitu penilaian. Di sini ada penilaian sikap, formatnya seperti ini. Yang saya nilai toleransi, perilaku bersyukur, dan kebiasaan berdoa. Penilaian sikap sosial yang saya ukur yaitu percaya diri, santun, peduli, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Format penilaiannya ini sudah saya siapkan. Lalu penilaian pengetahuan, kami berikan soal-soal kepada anak-anak. Sudah selesai. Ini dari RPP saya. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih, Bu Win. Iya. Mungkin Pak Abdul Basit masih ada keperluan, jadi saya dulu ya. Iya. Ya, gini aja ringkesnya. Nanti yang setelah Bu Nani selesai masih pertanyaan, mahasiswa yang ujian kan tinggal 2 orang, ya 3 orang dengan yang ini, langsung menyampaikan urutan tipiknya ditunjukkan di mana, kemudian integrasi dan moderasinya di mana, terus dikasih contoh soal satu untuk yang berbasis HOTS, gitu aja. Langsung nggak perlu bertanya, jadi sudah ada template pattern yang harus disampaikan, gitu aja, langsung saya rekam. Nggak perlu ada diskusi, tanyaan, kan maksudnya sama sebenarnya. Jadi langsung, tapi ikuti Bu Nani dulu. Setelah Bu Nani selesai, langsung Bapak Ibu menyampaikan ini nilai moderasi sama integrasinya ini sampaikan. Kemudian tipiknya di sini, kemudian soal yang mengajak berpikir tingkat tingginya di sini langsung disampaikan saja, langsung saya rekam. Oh iya Pak, siap. Ya. Biar tidak mengganggu dan tetap bisa jalan. Ikuti Bu Nani dulu, yang saya seperti itu. Terima kasih. Iya Pak, makasih. Pak, siap. Bu Win, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pembuka, ya? Kegiatan awal dalam pembelajaran. Tentu saja di sana Ibu sudah menarik perhatian dan memotivasi siswa. Terus yang ingin saya tanyakan, jika ada siswa Ibu yang datangnya terlambat, apa yang Ibu lakukan? Saya panggil dulu Ibu, saya tanyai kenapa kok terlambat, mungkin ada kendala di kendaraan atau di perjalanan. Setelah itu saya kasih nasihat, kalau bisa berangkat jangan jamnya mepet, supaya tidak terlambat, barangkali ada kendala di jalan seperti ini. Terus kemudian untuk anak-anak yang lain? Untuk anak-anak yang lain juga saya kasih tahu, ini anak-anak contoh dari teman kalian Kenjo ini datang terlambat karena ada kendala di jalan. Makanya kalau berangkat jangan terlalu mepet dengan jam masuk supaya tidak terlambat seperti ini. Ini menjadikan suatu perhatian untuk anak-anak yang lain juga supaya kalian tidak ada yang terlambat seperti itu. Ibu tadi mengajar di kelas 1 ya? Iya. Ketika mengajar di kelas 1, kendala interaksi apa yang biasanya terjadi? Biasanya kadang-kadang kan ada anak yang ramai sendiri. Kadang guru menjelaskan, ada yang omong-omongan dengan teman, ada yang lihat ke jendela belakang. Nah, itu saya kasih yel-yel supaya anak-anak itu tertarik. Biasanya saya kasih halo, halo. Jadi anak-anak ganti jawab hai, hai, hai. Anak-anak ganti jawab halo, halo. Jadi semua bisa terkonsentrasi menghadap ke depan semua. Saya menjelaskan, anak-anak jadi paham semua, seperti itu, Ibu. Terus kemudian untuk sumber belajar dan bahan ajarnya apa yang Ibu gunakan? Bahan ajar itu saya menggunakan PTT, Ibu. PPT ya.
Tidak menggunakan video, Bu Wiwi. Gimana? Tidak menggunakan video. Saya tidak bikin video, Ibu ini hanya membuat PTT saja. Tapi untuk membuat video, Bu Wiwi bisa atau tidak? Bisa, Bu. Kita download dulu dari YouTube. Untuk membuat videonya Iya. kita tidak langsung dari video di kelas saya juga ada TV Android-nya, tapi saya tidak pernah memakai itu, Bu. Kenapa, Bu? Kadang-kadang untuk yang di video itu kadang-kadang tidak langsung di TV itu kadang tidak sesuai dengan angan-angan kita untuk memberikan ke siswa. Karena siswa saya kan di desa, di pelosok gitu ya, Bu. Jadi saya juga Ya. harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Nah, karena video yang ada di internet atau yang di-download itu kadang tidak sesuai dengan angan-angan, kenapa Ibu tidak membuat sendiri? Iya, saya juga kepingin Membuat. mencoba seperti itu, Bu. Oke. Sudah mulai belajar, Bu? Iya, ini mulai belajar, Bu, sama operator setiap hari semenjak PPG ini mulai belajar terus supaya bisa IT, Bu. Ya, oke, semangat terus Bu Iya, Wiwi. makasih. Oke. Berarti Ibu menggunakan teknologi informasi di pembelajaran itu hanya menggunakan buku saja. Menggunakan buku, ada LKS siswa juga, Bu. Teknologi informasinya Oh, menggunakan hanya tidak, nggih? dari PPT itu TV aja. untuk TV Android-nya Iya, kadang dari TV biasanya untuk itu, ya. Seperti biasanya TV Android itu menampilkan apa? biasanya kalau pagi awal masuk gitu, saya kasihkan ke anak-anak seperti lagu wajib, pembiasaan seperti itu. Ada yang baca surat-surat pendek, Asmaul Husna, seperti itu, Bu. Iya, iya. Untuk TV Android-nya bisa dikoneksikan ke laptop atau tidak, Bu? Bisa. Bisa. Berarti Ibu Memakai menggunakan laptop, kemudian Iya, dikoneksikan ke TV Android, begitu? iya, iya. Oke. Oke, sementara sudah cukup dari saya. Monggo Makasih. yang diminta Pak Basit tadi, monggo Bu Iya, Wiwi untuk dilaksanakan. iya. Untuk tugas saya RPP yang ini seperti bahasa Indonesia, PKN sama matematika itu intinya adalah belajar ya. Saya hubungkan dengan hadis kewajiban menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ada juga saya punya ingin membacakan hadis menuntut ilmu seumur hidup, nggih. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Berarti kita belajar itu tidak ada batasnya dari mulai dalam kandungan sampai nanti kita di akhir hayat. Untuk soal hotnya, saya membuat seperti ini, Bu, untuk matematika. 1, 4, 5, dan angka 8, ini saya urutkan angka 1, 4, 5, dan 8. Setelah itu, angka 1 itu nanti dipegang oleh Ratna. Angka 2 dipegang oleh Desi, angka 5 dipegang oleh Ana, angka 8 dipegang oleh Sari. Bu Guru menyusun Ratna, Sari, Ana, dan Desi untuk memilih bilangan. Nama yang dipilih Ratna dan Sari adalah bilangan titik-titik dan titik-titik. Seperti itu. Lalu untuk pembelajaran saya tadi yang menggunakan berbau IT, yaitu menggunakan PPT dalam pembelajaran hari ini.
Nggih. Sampun Bu Wiwi? Sampun Bu, cekap. Oh ya. Baiklah. Kita lanjutkan ke Bu Winarsih nggih. Kira-kira Bu Winarsih sudah siap atau belum? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Monggo Bu Win kalau sudah siap. Terima kasih Ibu. Dengar nggih Bu? Rekaman. Mati lampu Ya. nih.